Bab 374, Raja Iblis Kemarahan, 8. Di-upload oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami semangat upload lebih banyak. Itu terjadi tepat di depannya. Mata bingung Eugene terbuka lebar. Tubuhnya, yang telah didorong ke belakang, mencondongkan tubuh ke depan sekali lagi. Gumpalan kegelapan tiba-tiba muncul entah dari mana, berubah menjadi lonjakan tajam yang mendorong dirinya ke mata kiri Ciel. Ciel, Eugene tanpa sadar memanggil nama Ciel. Kemudian, dia dengan cepat mengulurkan tangannya. Fesh. Paku yang tertusuk di matanya larut menjadi abu dan menghilang. Eugene dengan cepat menarik Ciel lebih dekat untuk memeriksanya. Untungnya, lukanya dangkal. Serangan mendadak telah dilakukan menggunakan kekuatan Demoneye Iris. Dia pasti membidik kepalanya. Namun, serangan itu akhirnya menjadi jauh lebih dangkal daripada yang diinginkan Raja Iblis. Serangan diam-diam tidak memiliki banyak kekuatan di belakangnya, jadi itu telah berubah menjadi lonjakan yang memusatkan semua kekuatannya menjadi satu titik. Niatnya pasti untuk menghancurkan tidak hanya bola mata tetapi juga otaknya, untungnya, itu juga tidak berjalan seperti yang direncanakan Raja Iblis. Dia tidak tahu alasannya. Apa yang mungkin menyebabkan serangan Raja Iblis menjadi terlalu dangkal adalah sebuah misteri. Tapi Eugene tidak penasaran dengan jawaban atas pertanyaan itu. Sebaliknya, Eugene buru-buru memeriksa luka Ciel. Sejak mereka pertama kali bertemu, Ciel selalu memiliki mata emas khas klan hati singa. Tapi sekarang, salah satu mata itu tidak bisa lagi dilihat. Eugene mulai gemetar. Mencari melalui jubahnya, dia mengeluarkan berbagai jenis ramuan. Air suci yang dia dapatkan dari Christina dan Anise dan ramuan yang berharga bahkan menurut standar klan Leonhardt. Tidak tahu harus berkata apa, Eugene tetap diam. Mengunyah bibir bawahnya dengan keras, Eugene benar-benar mengosongkan air suci dan ramuan ke rongga mata kirinya yang sekarang kosong. Sambil melakukannya, dia juga memeriksa denyut nadi Ciel. Dia masih hidup. Meski pingsan, denyut nadi Ciel masih berdetak. Fakta ini melegakan Eugene. Meskipun ingin, Eugene tidak bertanya, mengapa bukan aku? Tidak perlu bertanya, jelas mengapa Ciel melakukan apa yang dia lakukan. Baru saja, Eugene tidak dalam kondisi yang cukup fit untuk menanggapi serangan semacam itu dengan tepat. Itu masih terjadi bahkan sampai sekarang. Pedang cahaya bulan yang tidak terkendali telah menghabiskan terlalu banyak mana Eugene. Sambil berlari liar, itu bahkan berhasil mempengaruhi Mer dan Rhaenyra, yang telah disembunyikan di dalam jubahnya. Eugene biasanya dapat menggunakan mana dengan konsumsi sembrono seperti itu karena kontrol mana yang luar biasa yang dia warisi dari kehidupan sebelumnya, bukan hanya cadangannya yang besar. Cadangannya yang besar bukan hanya karena kekhasan bagaimana dia mengembangkan formula api putih juga. Dia juga harus berterima kasih kepada Mer untuk itu, karena dia membantunya menggunakan mana dengan lebih efisien, dan dia juga bisa memanfaatkan mana dari Dragon Hearts Akasha dan Rhaenyra. Baik Mer dan Rhaenyra telah kehilangan kesadaran selama amukan pedang cahaya bulan. Kemudian, saat mengayunkan pedang cahaya bulan dalam keadaan hampir mati, Eugene tidak hanya menghabiskan semua mana tetapi juga menderita kerusakan pada bintangnya. Tetap diam, Eugene memeluk Ciel dengan erat. Meskipun mungkin tidak ada gunanya mengatakan apapun padanya, karena dia saat ini tidak sadarkan diri, Eugene masih diam-diam berbisik ke telinga Ciel, terima kasih. Suaranya dipenuhi dengan ketulusan sepenuhnya. Membawa Ciel dalam pelukannya, Eugene berdiri. Memalingkan kepalanya untuk melihat ke seberang Ciel, dia melihat Dezra berdiri dengan kaget. Lady Ciel, Dezra tergagap, berlumuran darah. Darah itu bukan miliknya, itu telah memercik padanya selama pertempuran sebelumnya. Tanpa menyeka darah dari pipinya, Dezra mulai terisak. Eugene diam-diam berjalan ke Dezra. Lady Ciel, dia baik-baik saja, kan? Dezra memohon. Tapi Eugene tidak bisa menjawab pertanyaannya yang gagap. Mata kiri Ciel telah hilang. Untungnya, dia belum meninggal, dan selain kehilangan matanya, dia tidak mengalami luka lain. Namun, mereka belum bisa bersantai. Meskipun Eugene telah menggunakan air suci dan ramuan untuk memberikan pertolongan pertama, dia masih membutuhkan keajaiban seorang pendeta berpangkat tinggi untuk menyembuhkan lukanya dari noda iblis dengan bersih. Untungnya, kebetulan ada orang suci di medan perang ini. Dengan demikian, semuanya akan baik-baik saja. Meskipun sihir suci Christina masih belum setingkat dengan Anise, jika tidak sekarang. Kemudian suatu hari nanti, mereka pasti bisa meregenerasi matanya, itu benar, suatu hari nanti. Grek. Eugene dengan keras menggertakkan gerahamnya. Bahu Dezra bergetar bahkan saat dia mengambil alih membawa Ciel. Apakah kamu? Baiklah. Dezra bertanya dengan nada ketakutan. Meskipun dia telah melihat Eugene marah beberapa kali sebelumnya, ekspresi yang dia tunjukkan sekarang adalah tidak, apakah itu benar-benar ekspresi kemarahan? Dezra tidak dapat sepenuhnya memahami emosi seperti apa yang dirasakan Eugene saat ini, tetapi dia merasa bahwa itu bukan hanya campuran sederhana dari niat membunuh dan kemarahan. Tidak, aku tidak baik-baik saja, Eugene dengan erat mengakui. Itu bukan kemarahan, kebencian, atau niat membunuh. Apa yang Eugene rasakan saat ini adalah kebencian diri yang ekstrim dan berat. Bagaimana bisa hal-hal berakhir seperti ini? Meskipun dia telah siap untuk perjuangan yang secara alami akan datang dengan menghadapi Raja Iblis,
hal-hal berakhir seperti ini bukan karena Raja Iblis terlalu kuat untuknya. Aku bodoh, gumam Yujin. Itu karena dia tidak bisa mengendalikan pedang cahaya bulan dengan benar. Pikirannya hampir tersapu oleh amukan pedang cahaya bulan, dan meskipun dia baru saja berhasil mempertahankan akal sehatnya, dia masih belum bisa mengendalikan tubuhnya dengan baik. Bodoh, Yujin mengutuk. Semakin dia memikirkannya, semakin dia merasa membenci diri sendiri. Sambil menggertakkan giginya, Yujin memelototi pedang cahaya bulan, di mana pedang itu jatuh ke lantai. Dia sudah sangat menyadari betapa berbahayanya pedang cahaya bulan sejak lama. Namun, dia tidak pernah berpikir bahwa itu bahayanya akan bermanifestasi seperti ini. Setelah akhirnya menarik napas dalam-dalam, Yujin mengambil pedang cahaya bulan. Tidak seperti sebelumnya, pedang cahaya bulan tidak memancarkan cahaya saat dia memegangnya di tangannya. Padahal, jika dia menuangkan beberapa mana, itu mungkin akan mulai memancarkan cahaya. Namun, Yujin merasa bahwa dia seharusnya tidak mencoba melakukannya. Dalam kondisinya saat ini, jika dia terjebak dalam amukan pedang cahaya bulan sekali lagi, rasanya seperti sesuatu yang tidak dapat diubah mungkin terjadi. Jadi Yujin hanya menggertakkan giginya erat-erat dan memasukkan pedang cahaya bulan ke dalam jubahnya. Pergi ke belakang, Yujin menggonggong saat dia mulai berjalan ke depan. Kornya berdenyut-denyut, tetapi formula api putih masih bergeser, dan 7 bintang mulai bergerak sesuai dengan kehendak Yujin. Vroom. Meskipun pengurasan cadangan mana utamanya sangat besar, Akasha masih memiliki mana yang bisa dia tarik. Aduh. Raimira dan Mer juga sadar. Yujin tidak perlu mengatakan apapun untuk menjelaskan situasinya kepada mereka. Keduanya bisa merasakan apa yang dirasakan Yujin. Saat Raimira menambahkan mana ke miliknya, aliran formula api putihnya menjadi lebih intens. Di depan, pertempuran masih berlangsung. Di dalam awan kekuatan gelap yang berdenyut, cahaya dari semburan Divine Power dan sihir meledak satu demi satu. Pedang suci, yang telah ditahan oleh pedang cahaya bulan, kembali bersinar sekali lagi. Tangan kiri Yujin bergerak ke arah dadanya. Api hitam meletus ke udara. Untung dia keluar ke laut. Scalia dengan tulus merasa seperti ini. Dia tidak akan bisa berlari liar di Pulau Sedor seperti sekarang. Larut malam, ketika dia tidak bisa mengendalikan dorongan hatinya, dia terpaksa mengenakan jubah luar dalam dan menyelinap keluar ke jalanan. Meskipun dia sudah menyerah untuk memuaskan keinginan membunuhnya, dia tidak bisa membunuh siapapun. Untungnya, Scalia masih memiliki beberapa bentuk pengekangan yang tersisa untuk kegilaannya. Ini karena pengaruh yang tersisa dari sifat bawaannya dan moral yang telah diajarkan kepadanya. Dia tidak bisa begitu saja membunuh orang yang tidak bersalah. Dia harus membunuh mereka yang telah melakukan kejahatan. Tentu saja, dia masih tidak bisa begitu saja membunuh orang berdosa tua manapun. Bahkan ketika memanjakan diri dalam dorongan dan hobinya, dia masih bisa membedakan antara benar dan salah, jadi dia dengan hati-hati memilih penjahatnya sebelum menghukum mati mereka. Namun, tidak perlu membuat perbedaan seperti itu di laut seperti ini. Dia hanya bisa membunuh siapapun yang menyerangnya. Dan bahagia baginya, bukan hanya monster yang menyerang Scalia. Ditempatkan di tempat dia berada di belakang, cahaya Divine Power yang berkumpul di depan redup, dan langit yang telah terperangkap dalam iblis iris dibayangi dan gelap, jadi pertempuran mereka melawan monster mengerikan yang dulunya manusia seperti mereka sudah cukup untuk membuat orang gila yang lemah hati. Orang-orang gila yang lahir dari ini mengayunkan pedang mereka pada siapapun di dekatnya tanpa membedakan antara teman dan musuh atau melompat ke laut dan kematian mereka. Jadi meskipun semua monster sekarang telah merobek hati mereka dan mati, pertempuran tetap berlanjut. Karena ada banyak orang yang menjadi gila saat melihat Raja Iblis kemarahan atau dari penyebaran kekuatan gelapnya. Ah, baik sekali, pikir Scalia dalam hati. Mengarahkan pedangmu pada keluarga kerajaan adalah dosa serius dalam dan dari dirinya sendiri. Jadi, tidak ada masalah dengan dia membunuh mereka yang telah melakukannya. Scalia sangat menikmati fakta ini. Mengayunkan pedangnya, melihat seseorang berdarah, kematian yang mengikuti pertumpahan darah ini, dan terus membunuh orang lain, semua ini memenuhinya dengan sukacita. Tiba-tiba, Scalia menyadari. Dia harus membunuh kakaknya di tengah kebingungan ini. Sejak dia masih muda, dia tidak pernah memiliki hubungan yang baik dengan kakak laki-lakinya, Jafar Animus. Seperti kebanyakan saudara tirinya, Pangeran Jafar membenci Scalia, yang ibunya hanyalah selir berpangkat rendah. Ini tidak berhenti begitu mereka berdua bertambah tua. Bahkan setelah Scalia menjadi dewasa, Pangeran Jafar masih akan bergosip tentang Scalia di pesta-pesta bangsawan dan acara lainnya. Meskipun Jafar sendiri tidak pernah membunuh siapapun dengan pedang dalam hidupnya, itu masih terjadi sampai sekarang. Pangeran Jafar sangat pengecut sehingga dia menyembunyikan dirinya di kapal evakuasi sejak awal pertempuran. Mari kita temukan dia dan bunuh dia, Scalia memutuskan. Lagi pula, aku sudah lama ingin membunuhnya. Medan perang saat ini dipenuhi dengan kebingungan. Selama tidak ada saksi, dia seharusnya bisa diam-diam mengubur kematian Jafar. Tapi saksi, saksi. Tanpa menghentikan langkahnya, Scalia fokus pada apa yang ada di belakangnya. Sambil menjaga jarak, Dior masih mengikutinya. Scalia mendecakkan lidahnya. Menyebalkan sekali, pikirnya kecewa.
Itu adalah fakta bahwa Dior adalah ajudannya. Namun, Dior sebenarnya tidak cukup setia untuk mengabdikan dirinya untuk melindungi Scalia, bahkan di medan perang yang sibuk ini. Sampai batas tertentu, alasan Dior saat ini mengikuti Scalia hanya untuk mengawasinya. Cemberut, Scalia mengutuk. Aku tidak tahu apa niatnya yang sebenarnya untuk terus mengamati tanpa melaporkan apapun kepada Lord Ortus. Haruskah dia membunuh Dior juga? Setelah mendapatkan ide ini, Scalia jelas tentang apa yang harus dia lakukan. Tidak perlu baginya untuk merenungkan pertanyaan itu lebih jauh. Sebelum berjalan ke kapal evakuasi, dia harus membunuh Dior dan melemparkannya ke laut. Dia bisa terus menuju ke kapal evakuasi setelah itu. Saat dia mengambil keputusan ini, tubuh Scalia tiba-tiba membeku hingga berhenti. Kepalanya tersentak untuk melihat ke langit yang jauh. Slot iklan, kamu bisa pasang iklanmu di sini. Dior mendekati Scalia untuk menanyainya dengan ekspresi curiga, yang mulia. Dia bertanya-tanya kemana dia menuju, mengayunkan pedangnya dan tertawa seperti wanita jalang gila, tapi sekarang. Dia tidak tahu mengapa dia hanya berdiri di sana dengan hampa. Apakah ada semacam masalah? Dior bertanya sambil perlahan mendekati Scalia. Namun, Scalia tidak menanggapi panggilannya dan terus menatap langit di kejauhan. Dior memiringkan kepalanya untuk melihat ke tempat di langit yang sedang dilihat Scalia. Terhadap kegelapan yang pekat, dia melihat sesuatu seperti rantai membungkus Eugene Leonhard. Rantai, Dior bergumam. Diam, desis Scalia. Matanya tertuju pada Dior. Untuk sesaat, Dior kehilangan kesadaran. Dia berdiri di sana dengan tatapan kosong di matanya sebelum tiba-tiba berputar. Yang mulia, kemana Anda akan pergi? Dior bertanya saat dia pergi, mengejar ilusi yang berbeda dari kenyataan. Setelah mengirim manusia yang merepotkan itu pergi, Scalia, tidak, Noir Giabella berbalik untuk melihat ke langit. Di Lehainjar, kesadaran Noir pernah turun untuk merasuki tubuh Scalia. Incubus yang dia gunakan sebagai katalis saat itu telah mati di depan mata Eugene dan Christina, tetapi Night Demons dapat ditemukan hampir di mana-mana di dunia ini. Scalia memiliki pikiran yang tidak stabil dan menderita mimpi buruk. Sambil memperhatikan bagaimana Scalia menekan impuls internalnya, Noir telah memberinya dorongan di punggung sehingga Scalia akan mulai bertindak atas impulsnya selama serangan tidur sambil berjalan dan mulai mengembangkan impuls itu menjadi hobi sadis. Begitulah cara Noir perlahan-lahan memupuk hubungan di antara mereka. Putri Simuin. Noir berpikir bahwa miliknya akan menjadi identitas yang hebat untuk dimainkan, dan itu juga bisa digunakan untuk mengawasi tindakan Iris yang melarikan diri. Noir berpikir dalam hati saat dia melihat dengan mata menyipit ke langit, aku tidak bermaksud untuk campur tangan, tapi... Meskipun mengejutkan bahwa Dark Elf seperti dia akan menjadi Raja Iblis, itu tidak berarti Noir berniat terlibat dalam pertempuran ini untuk menaklukkan Iris, tidak, Raja Iblis Fury. Pertama-tama, tubuh aslinya tidak ada di sini di laut tetapi kembali ke Taman Giabella di Helmut. Sama seperti terakhir kali, dia telah menggunakan salah satu Night Demons, yang melayaninya sebagai katalis untuk turun dalam bentuk kesadarannya. Untuk berpikir bahwa dia akan menemukan Raja Iblis Kemarahan yang baru lahir di sini. Noir tidak diragukan lagi tertarik untuk belajar lebih banyak, tetapi ini bukan situasi di mana dia bisa campur tangan secara langsung, dia juga tidak memiliki kekuatan untuk melakukannya. Jika Raja Iblis Fury berhasil memenangkan pertempuran ini, maka mereka pasti akan berakhir bentrok suatu hari nanti, tetapi Noir telah memutuskan bahwa sekarang bukan waktunya untuk bentrokan tersebut. Selain itu, Noir mempercayai Hamel. Jika itu Hamel tersayang, dia seharusnya bisa membunuh Raja Iblis Kemarahan. Jika tidak, dia tidak akan memenuhi syarat untuk menantang Noir, apalagi Raja Iblis Penahanan. Berbicara tentang Raja Iblis Penahanan, apa yang bisa dia pikirkan? Noir bertanya-tanya. Dia dengan cermat memeriksa aliran pertempuran. Jika Raja Iblis Penahanan tidak campur tangan, Raja Iblis Kemarahan pasti sudah dikalahkan. Mungkinkah dia tidak ingin Raja Iblis marah mati? Noir memutuskan, tidak, bukan itu. Raja Iblis Penahanan, mungkinkah Anda ingin menguji Hamel sayang? Apakah itu? Apakah seluruh pertempuran ini merupakan ujian besar bagi Hamel? Bahkan jika dia memikirkannya seperti itu, dia masih tidak yakin bahwa itulah yang dimaksudkan oleh Raja Iblis Penahanan. Meskipun dia tidak benar-benar berpikir bahwa itu mungkin, tetapi jika Raja Iblis Penahanan bermaksud untuk bergabung dengan Raja Iblis Kemarahan untuk membunuh Hamel, mungkin tidak banyak yang bisa dia lakukan dengan tubuh ini, tetapi Noir masih berniat melakukan yang terbaik yang dia bisa untuk membantu Hamel melarikan diri. Karena dia merasa terlalu tidak adil bagi Raja Iblis Penahanan, yang telah menyatakan bahwa dia akan menunggu di Babel untuk Hamel, untuk secara langsung campur tangan dalam pertempuran ini dengan cara seperti itu. Namun, sepertinya tidak akan ada kebutuhan untuk itu. Kalau begitu, apa yang harus dia lakukan? Karena dia sudah turun untuk merasuki Scalia, haruskah dia setidaknya menyambutnya begitu pertempuran selesai sebelum kembali? Tentu saja, dia tidak tahu apa hasil dari pertempuran ini. Mungkin saja, Raja Iblis mungkin benar-benar menang. Dalam hal ini, maka, baiklah, hanya demi kemungkinan itu, dia akan bertahan. Jika Hamel tersayang mati, setidaknya aku bisa meneteskan air mata untuknya, Noir memutuskan.
Meskipun akan sangat disayangkan jika Hamel dikalahkan dan dibunuh dalam pertempuran ini oleh Raja Iblis Kemarahan, jika itu masalahnya, maka itu tidak bisa dihindari. Lagi pula, bukankah itu hanya nasibnya jika dia mati karena terlalu lemah? Namun, jika dia menang. Sambil membayangkan skenario itu, Noir tersenyum cerah. Ucapan selamat macam apa yang harus dia katakan padanya saat itu? Ya ampun, Noir tersentak, perenungannya terputus. Dia menyaksikan kekuatan Demoneye Iris menusuk mata kiri Ciel. Ciel Lionheart, gadis muda dari klan Lionheart yang Noir temui di padang salju. Bukankah itu berarti dia adalah anggota keluarga Hamel yang berharga? Noir menyipitkan matanya sambil berpikir saat dia mulai berjalan. Dia masih hidup. Serangan dari Demoneye terlalu dangkal. Dia beruntung. Jika bantuan sedikit tertunda, seluruh kepalanya mungkin akan hilang, Noir menilai. Kelangsungan hidup Ciel semua berkat intervensi terlambat dari Sienna dan Anise, yang masih berjuang di garis depan. Kekuatan Demoneye Iris biasanya bisa bermanifestasi tanpa peringatan apapun. Noir juga terkena serangan gelap itu lebih dari sekali. Noir bersenandung sambil berpikir, hidupnya mungkin telah diselamatkan, tapi betapa malangnya, sepertinya dia kehilangan mata kirinya. Pertolongan pertama sudah diberikan menggunakan air suci dan ramuan. Yujin mungkin adalah penguasa pedang suci, tetapi dia tidak bisa menggunakan sihir suci. Dengan demikian, itu semua perawatan yang bisa dilakukan untuk saat ini. Karena mereka tidak dapat mengirim orang suci ke belakang ketika dia berada di tengah-tengah pertempuran melawan Raja Iblis, Yujin pasti ingin mengalahkan Raja Iblis sesegera mungkin. Kemarilah, perintah Noir, dengan terampil mengubah ekspresi yang cocok saat dia mendekati Desra. Putri Scalia memiliki sebotol obat mujarab keluarga kerajaan yang disembunyikan di saku. Obat mujarab telah ditinggalkan oleh naga laut yang telah melindungi Simuin sampai beberapa ratus tahun yang lalu, dan dalam hal kekuatan penyembuhannya, itu lebih unggul dari air suci atau ramuan. Masih mustahil baginya untuk meregenerasi bagian tubuh yang hilang seperti keajaiban Sein, tapi jika dia mendengar bahwa aku pergi sejauh ini untuknya, apakah aku bisa menerima ucapan terima kasih dari Hamel? Noir menelan tawa saat dia membayangkannya. Itu mungkin tidak banyak berpengaruh, tetapi bukankah ini cara yang bagus untuk menunjukkan perhatiannya padanya? Ini mungkin kuratif langka, yang hanya beberapa botol yang tersisa di milik keluarga kerajaan, tapi itu tidak seperti itu benar-benar milik Noir sendiri, jadi dia tidak merasa enggan untuk menggunakannya. Kami kebetulan memiliki obat mujarab keluarga kerajaan. Mungkin sudah terlambat, tapi demi klan hati singa, kami akan menggunakan obat mujarab padanya, kata Noir sambil mengambil Ciel dari lengan Desra. Obat mujarab yang diambil dari dalam exitnya adalah dalam bentuk bubuk obat yang disimpan dalam tas yang hanya seukuran kuku. Melihat sekilas, Noir menemukan bahwa obat itu dibuat dengan mencampur berbagai bahan dengan tanduk naga biru. Dengan ekspresi serius yang sesuai dengan sang putri, Noir menatap mata kiri Ciel, atau lebih tepatnya, rongga matanya yang cekung. Mulai sekarang, Ciel akan dipaksa untuk menggunakan mata palsu atau penutup mata. Dasar malang, pikir Noir simpatik. Bubuk biru mudah ditaburkan ke Ciel. Tidak ada teriakan, karena tidak ada celah untuk melakukannya. Karena dia tidak bisa mengeluarkan raungan, Charmaine menuangkan semua emosi yang melayang di dadanya ke tinjunya. Charmaine telah mengajar Ciel selama beberapa tahun terakhir. Dia telah mengajari Ciel segala sesuatu yang dia bisa tentang pertempuran. Namun, Charmaine tidak pernah mengajarinya tentang keputusasaan kehilangan salah satu matanya. Charmaine menggeram kata itu ketika beberapa emosinya bocor. Dia juga tidak bisa mengeluarkan air mata kemarahan atau kesedihan. Karena saat air mata seperti itu mengalir, penglihatannya akan menjadi kabur. Charmaine memutar punggungnya. Mana meledak dari Dragon Heart yang tertanam di dalam dada exitnya. Charmaine meraung saat dia berputar dan melemparkan tinjunya ke Iris. Api yang menutupi tubuhnya mengalir ke tinjunya dan meledak tepat di depan mata Raja Iblis. Pemula. Api bercampur dengan kekuatan gelap Iris. Raja Iblis melompat mundur dari rantai ledakan yang dihasilkan. Charmaine berteriak lagi, Ortus. Biasanya, Charmaine akan selalu menambahkan, Tuan, ketika memanggil Ortus, tetapi dia tidak bisa memperhatikan hal semacam itu sekarang. Ortus juga tidak merasa tersinggung dengan cara tiba-tiba dia memanggilnya. Dia baru bergabung dalam pertarungan melawan Raja Iblis beberapa menit yang lalu. Karena pertempuran di belakang telah selesai, dia bergegas maju untuk bergabung dengan mereka, tapi dia benar-benar merasa sulit untuk mengikuti alur pertempuran. Iya, Ortus menjawab, tanpa sadar gemetar karena terkejut saat dia mengayunkan pedangnya. Sesuatu akan datang, tapi sepertinya itu bukan sesuatu yang dilakukan Raja Iblis. Dari belakang mereka, ada sesuatu yang mendekat dengan cepat. Tapi dari belakang, tidak, itu tidak di belakang mereka lagi. Itu tepat di depan mereka. Boom! Seperti komet, ia terbang sambil membuntuti ekor panjang. Bahkan sebelum ada yang mendaftarkannya, komet itu tiba di pusat pertempuran dan mengirim Raja Iblis, yang telah berdiri di sana, terbang. Dasar jalang, singa menggeram dari dalam surainya yang hitam pekat.